Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita semuanya, yang itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah untuk memberikannya kepada kita, sehingga kita wajib untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu dengan tidak menggunakan nikmat-nikmat dalam bermaksiat kepadanya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Mari kita baca terlebih dahulu suratul Takwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas
al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan tafsir surah At-Takwir sampai pada ayat yang ke-10. Wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat wa idzas suhufu nusyirat ay suhuful a'mali tegese pira-pira lembaran utawa catatan amal, lembaran catatan amal kanat ana apa suhuful a'mal atau buku amal iku matwiyatan dan lempet alal a'mali ing atase pira-pira amal fanusyirat nuliten buka apa suhuful a'mal yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat liyaqra'a supaya maca sapa kullu insanin saben-saben menungsa kitabahu ing kitabe kullu insan wa idzas samaa'u kushitat anuzi'at tegese den cabut apa langit an makaniha saking panggonane langit fatuwiyat nuli den lipat apa as-sama wa idzal jahimu al jahimu ay an-naru tegese neraka su'irat ay ujjijat tegese den nyalaaken apa al-jahim wa idzal jannatu uzlifat ay qurribat tegese den cedhekaken apa al-jannah swarga li ahliha kanggo penghunine utawa penduduke al-jannah liyadkhuluha supaya padha mlebu sapa ahluha ing al-jannah alimat nafsum ma ahdarat alimat nafsun ay kullu nafsin tegese saben-saben wong utawa jiwa waqta hadhil mazkurat ing dalam wektu kang den sebut iki wa huwa lan utawi waqt iku yaumul qiyamati dina kiamat ma ahdarat ma ing perkara ahdarat kang wis ngadiraken sapa nafs min khairin nyatane saking kebagusan tadkhulu kang manjing sapa nafs bihi kelawan khair al jannata ing swarga wa min syarrin lan saking perkara kang ala tadkhulu manjing sapa nafs bihi kelawan syarr annara ing neraka. Hadirin rahimakumullah, kita masih menceritakan tentang kejadian
pada hari kiamat. Kemarin disebutkan bahwa nanti pada hari kiamat anak-anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup atau al-mau'udah itu akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, kamu dibunuh, apa dosa kamu, kesalahan kamu apa sehingga kamu kok dibunuh oleh bapak ibu kamu? Nah, jawabannya tentu tidak punya dosa, kami nggak punya dosa. Dan ini adalah dalam rangka untuk mencela orang yang melakukan perbuatan tersebut, bahwa mereka telah melakukan kezaliman yang sangat besar, yaitu membunuh bayi-bayi perempuan yang tidak berdosa, yang tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Dan mereka akan mendapatkan akibat azab, berupa azab atas perbuatan yang mereka lakukan nanti di akhirat. Kemarin telah kita jelaskan bahwa Islam itu telah menyelamatkan dan telah mengangkat martabat, mengangkat derajat seorang perempuan. Terbalik dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir di masa jahiliyah, yang mereka menganggap bahwa kaum perempuan ini orang-orang yang tidak berguna, manusia nomor 2, kelas 2, yang tidak berguna dalam kehidupan di dunia ini, sehingga anak-anak perempuan itu dibunuh bahkan di saat mereka baru lahir. Tetapi Islam datang membasmi tradisi-tradisi buruk, kezaliman terhadap kaum perempuan, mengangkat kaum perempuan setinggi-tingginya. Sehingga di dalam Islam itu tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan dari segi kesempatan untuk beramal soleh. Laki-laki maupun perempuan, apabila dia bertakwa, maka dia mulia indallah. Dia akan menjadi orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia itu laki-laki maupun dia itu perempuan, nggak peduli dia laki-laki atau perempuan, yang penting dia mukmin dan beramal soleh, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun mereka tidak akan dizalimi. Laki-laki kalau dia kafir nggak ada derajatnya indallah. Seorang laki-laki kalau dia fasik, banyak berbuat dosa-dosa besar, maka derajatnya akan jauh di bawah seorang perempuan yang salihah, yang dia mukminah dan mau beramal saleh. Jadi yang dilihat bukan dari segi jenis kelaminnya, tetapi yang dilihat adalah dari sisi keimanan dan ketakwaannya. Itulah dalam Islam. Bahkan bukan hanya itu, tetapi perbedaan-perbedaan lain itu tidak dipertimbangkan. Bukan hanya laki-laki perempuan, bahkan dia nasabnya seperti apa atau bentuknya kayak apa, tidak dibedakan warna kulit, tidak dibedakan suku, tidak dibedakan misalnya bentuk rambutnya keriting atau lurus, anak siapa, itu tidak dibedakan dalam hal sama-sama memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam surga nanti pada hari kiamat. Karena itu tidak semestinya seseorang itu membanggakan diri dengan jenis kelaminnya, saya laki-laki, saya lebih hebat dari kaum perempuan. Tidak semestinya seperti itu. Tidak semestinya seseorang membanggakan nasabnya, saya ini keturunan wali, saya keturunan misalnya ulama besar. Tidak bisa. Kalau kamu keturunan wali tapi kamu pemalas, bodoh dan tidak mau beramal soleh, ya sama saja dengan yang lainnya yang tidak beramal soleh.
Nah, tidak semestinya seseorang membanggakan diri, saya orang Arab misalnya, lebih baik dari yang non-Arab, nggak bisa juga. Nah, kenapa? Karena dalam Islam tidak melihat itu. Yang dilihat adalah keimanan, ketakwaannya. Ada orang misalnya tinggal di tengah hutan, dari sisi strata sosial sangat-sangat rendah misalnya. Nah, orangnya jelek, miskin, kemudian sama sekali tidak diperhitungkan keberadaannya di bumi ini. Tetapi dia orang mukmin yang saleh, maka dia jauh lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak saleh. Nah, itu Islam ya. Islam itu ajarannya seperti itu. Apalagi laki-laki perempuan. Tidak semestinya seorang laki-laki menganggap dirinya lebih baik dari kaum perempuan. Banyak sekali kaum perempuan yang salihah, waliyah dalam sejarah Islam. Meskipun kita lebih banyak mengenal para wali itu dari kalangan laki-laki, orang salihin kita lebih banyak dari kalangan laki-laki, tetapi banyak juga di kalangan kaum perempuan yang mereka menjadi waliyah salihah. Seperti Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, istri-istri Nabi, semuanya waliyah. Istri Nabi semua wali, semuanya salihah. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Hafsah dan sebagainya. Semuanya adalah wali-wali Allah. Kemudian ada Rabi'ah Al-Adawiyah dan seterusnya. Nafisah, Sayyidah Nafisah dan seterusnya. Banyak sekali para waliyah dari kalangan kaum perempuan. Yang penting apa? Beriman dan mau beramal soleh. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Ini meneruskan yang kemarin untuk memperkuat bahwa Islam itu memandang seseorang itu penentu kebaikan bagi seseorang itu bukan jenis kelamin, bukan nasab, bukan suku, bukan warna kulit dan lainnya, tetapi yang dipandang adalah keimanan dan ketakwaannya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wa idzas suhufu nusyirat. Pada hari kiamat nanti buku-buku catatan amal itu akan dibuka. Yang asalnya itu tertutup, kemudian nanti akan dibuka. Kita tahu bahwa di dunia ini ada atid, raqib dan atid yang mencatat setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Raqib dan atid itu senantiasa mencatat. Ada malaikat pencatat kebaikan, raqib, ada malaikat pencatat keburukan, atid. Setiap yang kita lakukan akan dicatat. Setiap yang kita ucapkan akan dicatat. Bahkan apa yang ada di dalam hati kita, itu juga perbuatan hati kita itu juga dicatat. Memang pada dasarnya malaikat dia nggak tahu apa yang ada di dalam hati kita, karena Allah yang mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Secara umum malaikat nggak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada malaikat sehingga dia menjadi tahu dan mencatatnya. Setiap lafaz dalam Al-Quran disebutkan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu berkata-kata kecuali ada raqib dan atid yang mencatatnya. Maka setiap ucapan, setiap kata yang keluar dari lisan kita semuanya tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Hanya saja para ulama mengatakan apabila ucapan yang kita ucapkan itu berupa ucapan yang mubah, karena perkataan kita ini mengandung 3 kemungkinan. Yang pertama, ucapan-ucapan yang mengandung pahala. Misalnya saya berkata seperti ini,
menjelaskan tentang pelajaran. Maka ini berarti ucapan-ucapan yang mengandung pahala. Jika kita melakukannya ikhlas, maka mengandung pahala. Itu dicatat oleh malaikat. Yang kedua, ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang buruk, misalnya dia ghibah, dia melakukan namimah, dia mencaci orang lain, maka ini juga dicatat oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, ada kata-kata yang disebut dengan kata-kata yang mubah. Mubah itu misalnya seseorang mengatakan saya mau mandi, misalnya saya mau makan. Nah, itu nggak ada unsur pahala, nggak ada unsur dosa dalam ucapan tersebut. Itu juga dicatat. Tetapi para ulama mengatakan setelah dicatat kemudian dihapus lagi. Nah, kemudian dihapus kembali sehingga yang tersisa hanya buku catatan amal kebaikan dan buku catatan amal keburukan. Yang satu berisi amal-amal yang mengandung unsur pahala, yang di sini mengandung unsur dosa. Yang mubah nggak ada buku catatan amal untuk amalan yang mubah karena asalnya dicatat kemudian dihapus kembali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti pada hari kiamat buku itu akan dibuka, nusyirat. Akan dibuka, bahkan diberikan. Nah, diberikan kepada setiap orang. Cara memberikannya itu pun berbeda-beda. Apabila seorang mukmin yang saleh, maka akan diberikan dengan tangan kanan. Dia akan menerimanya dengan tangan kanan. Nanti akan ada dalam surah berikutnya, Al-Insyiqaq, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dan seterusnya. Nah, jadi kalau dia seorang mukmin yang saleh, dia akan menerima buku catatan amal itu dengan tangan kanannya. Kalau dia itu orang mukmin yang fasik, maka dia akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri. Kalau dia orang kafir, maka dia akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya dari belakang. Itu kalau dia orang kafir. Dan itu semuanya sebagai sebuah tanda, kalau dia menerimanya dengan tangan, maka dia akan mendapatkan keselamatan dan keberuntungan. Sebaliknya jika lewat tangan kiri atau lewat belakang, maka itu tanda-tanda dia akan mendapatkan azab atas amal yang dilakukannya. Karena itulah ketika kita sudah tahu seperti ini, bahwa setiap apa yang kita lakukan semuanya tercatat, tidak lewat sedikit pun. Malaikat yang mencatat. Kalau kalian yang mencatat, misalnya mencatat pelajaran, banyak yang lewat. Padahal kita menjelaskannya pelan-pelan, banyak yang terlewat. Kalau malaikat nggak terlewat. Misalnya meskipun kamu ngomongnya cepet deh, tetap tercatat semuanya. Kalau kita yang mencatat kan enggak. Kalau gurunya terlalu cepat, kalau menjelaskan lewat, udah nggak tercatat. Meskipun kamu ngomongnya begini-begini, tetap semuanya tercatat oleh malaikat. Nggak akan lepas dari catatan malaikat Raqib Atid. Nah, ketika kita sudah tahu seperti ini, bahwa semuanya tercatat dan semuanya akan dipertanggungjawabkan, nah, maka kita harus hati-hati. Harus hati-hati dalam beramal. Hendaknya kita memperbanyak catatan amal kebaikan kita, buku catatan amal kebaikan kita, daripada tercatat dalam buku catatan keburukan. Dipertebal buku catatan amal kebaikannya, dipertebal. Kalau bisa yang tebal banget. Kalau buku catatan amal cukup tipis saja, kayak buku buku 2000-an. Nah, tetapi kalau yang buku catatan amal yang tebal, artinya perbanyak, semakin banyak
kita berbuat baik, semakin tebal buku catatan amal, sehingga nanti ketika ditimbang pada hari kiamat itu akan mengungguli buku catatan amal kita, akan mengungguli buku catatan amal keburukan. Yang baik akan mengungguli yang buruk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah tahu ya, yang seperti ini kita sudah tahu. Nah, tinggal kita ini yakin apa tidak yakin, sadar atau tidak sadar. Nah, kalau kita sudah meyakini tentang kebenaran hal ini dan kita tahu, mestinya kita menyadari. Hati-hati kalau bicara, semuanya tercatat. Hati-hati kalau berbuat, semuanya tercatat. Nggak ada satupun yang nggak tercatat. Difikirkan, kalau mau ngomong itu mikir dulu. Karena satu kata saja keluar, itu ada catatannya. Dan ketika ada catatannya, maka akan ada konsekuensinya, akan ada akibatnya. Akibat baik atau akibat buruk, pahala atau azab. Itu konsekuensi dari setiap apa yang telah tercatat dalam buku catatan amal kita. Nah, maka setiap orang nanti akan membaca kitabnya. Ketika ternyata buku catatan amalnya yang baik itu banyak, penuh, tebal, maka dia akan senang, dia akan bangga. Bahkan dia akan memperlihatkannya kepada teman-temannya. Lihat buku catatan amal saya, banyak baiknya. Tetapi mereka yang buku catatan amalnya itu catatan buruknya lebih banyak, catatan amal kebaikannya sedikit, maka dia akan malu. Perbandingannya seperti ibu-ibu yang misalnya mengambil rapot anaknya. Kalau anaknya nilainya bagus-bagus, biasanya dipamer-pamerkan sama orang. Lihat bu, anak saya, misalnya dipamerkan kepada keluarganya, dipamerkan kepada orang lain. Itu kalau baik isinya. Tapi kalau rapot anaknya jelek, ya diam-diam aja, udah pulang gitu aja. Nggak dipamerkan ke orang lain, karena nggak ada kebanggaan. Ketika kita nanti pada hari kiamat kita melihat rapor kita atau buku catatan amal kebaikan kita itu penuh, buku catatan kebaikan kita banyak, maka kita akan berbangga. Kita akan perlihatkan kepada orang, lihat ini punya saya, buku catatan amal kebaikannya. Tetapi betapa rendahnya dan betapa malunya ketika seseorang melihat buku catatan amalnya, ternyata yang penuh itu keburukannya, bukan kebaikannya. Maka ini peringatan bagi kita semuanya agar kita berhati-hati dalam setiap amal dan dalam setiap ucapan, agar kita nanti di akhirat senang ketika kita melihat dan membaca buku catatan amal kita. Kita lanjutkan kembali. Wa idzas samaa'u kushitat anuzi'at. Ketika langit itu dicabut dari tempatnya. Langit ada di atas, dicabut dari tempatnya, kemudian dilipat. Jadi langit nanti pada hari kiamat setelah selesai dunia ini, kemudian langitnya akan dicabut dan dilempit, dilipat seperti pakaian. Itu sudah selesai karena dunianya sudah selesai. Wa idzal jahimu su'irat. Kemudian api neraka dinyalakan. Api neraka dinyalakan. Neraka sebagai tempat azab bagi orang-orang kafir. Azab yang abadi bagi orang-orang kafir, dan azab untuk sebagian para pelaku dosa besar dari umat Islam untuk sementara waktu. Sudah dinyalakan pada
hari kiamat nanti. Wa idzal jannatu uzlifat. Uzlifat artinya qurribat, didekatkan. Ketika surga sudah didekatkan untuk para penduduk surga, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, didekatkan kepada mereka surga agar mereka bisa memasuki surga. Neraka itu adalah tempat tinggal yang abadi bagi orang-orang kafir, dan surga itu tempat tinggal yang abadi bagi orang mukmin. Dan surga itu darun na'im al-muqim al-abadi, tempat kenikmatan yang tetap, yang abadi untuk orang mukmin. Sementara neraka itu darul azab, tempat azab bagi orang kafir yang abadi nanti pada hari kiamat. Ketika kita mengatakan ahlul jannah, penduduk surga, maka dia adalah orang mukmin. Ketika kita mengatakan ahlul jannah, siapa ahlul jannah? Orang-orang mukmin. Ketika kita mengatakan ahlun nar, maka yang dimaksud adalah siapa? Orang-orang kafir. Penduduk neraka itu orang kafir, penduduk surga itu adalah orang-orang mukmin. Maka jika ada orang, misalnya ada orang mukmin kok masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa yang dilakukannya, maka itu berarti dia tidak akan abadi di dalamnya. Karena orang mukmin meskipun dia pelaku dosa besar, dia adalah penduduk surga. Ketika dia masuk neraka disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukannya, maka dia tidak akan abadi di dalamnya, karena memang pada dasarnya dia bukan penduduk neraka tetapi penduduk surga. Di sini kita mengetahui betapa pentingnya iman itu. Betapa pentingnya iman itu karena dia yang menentukan, artinya yang menjadi penentu seseorang itu sebagai ahlul jannah atau ahlun nar. Hadirin rahimakumullah. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Setiap orang itu akan tahu pada waktu itu, pada hari kiamat akan tahu apa yang telah dia persembahkan. Apa yang sudah dia persembahkan ketika di dunia, setiap orang akan tahu. Kebaikan atau keburukan. Dengan kebaikan seseorang akan masuk ke dalam surga, dengan keburukan seseorang akan masuk ke dalam neraka. Dia akan tahu. Ketika seseorang nanti pada hari kiamat, oh ini kebaikan-kebaikan saya. Dengan sebab kebaikan, dia bisa masuk ke dalam surga. Dia akan tahu amal-amal dia yang buruk, dengan sebab itu dia akan masuk ke dalam neraka. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah tentukan siapa ahlun nar, siapa ahlul jannah. Penduduk surga itu siapa saja, penduduk neraka itu siapa saja, Allah sudah tentukan. Pada azal sudah tentukan siapa ahlun nar, siapa ahlul jannah, namanya siapa saja yang nanti akan menjadi penduduk surga, siapa saja yang nanti akan menjadi penduduk neraka. Semuanya sudah ditentukan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jika tentukan seseorang itu nanti sebagai ahlul jannah, maka Allah akan permudah dia untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Paham ya? Saya ulangi lagi. Pada dasarnya seseorang itu nanti akan menjadi ahlul jannah atau ahlun nar. Itu sudah tertulis, semuanya sudah sudah tercatat, artinya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Siapa nama-nama penduduk surga itu sudah ada
ketentuannya. Siapa nama-nama penduduk neraka itu sudah ada ketentuannya. Hanya saja kita nggak tahu. Kita semuanya yang di sini semoga sudah tercatat sebagai ahlul jannah. Amin. Tapi Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Kita nggak mengetahui. Hanya saja ada ciri-cirinya. Ahlul jannah itu ada ciri-cirinya ketika di dunia ini. Memang kita tidak bisa memastikan seseorang itu ahlul jannah, seseorang itu ahlun nar. Nggak bisa kita memastikannya. Maksudnya untuk kita. Kalau untuk para nabi, kita semuanya tahu mereka ahlul jannah. Nah, kalau kaidah umumnya kita tahu orang salihin mereka ahlul jannah. Orang mukmin mereka ahlul jannah, orang kafir mereka ahlun nar. Itu kaidah umum. Tetapi bainem dengan nama satu persatu, si fulan nanti di surga atau neraka, si fulan nanti di surga atau neraka, si fulanah di surga atau neraka, kita nggak tahu. Tapi Allah sudah tentukan siapa-siapa saja yang nanti akan menjadi penduduk surga dan siapa-siapa saja yang nanti akan menjadi penduduk neraka. Sudah ditentukan itu. Nah, tapi ada ciri-cirinya tadi yang sudah kita sampaikan. Ketika seseorang itu sudah ditakdirkan sebagai ahlul jannah, maka Allah akan mempermudah orang itu untuk melakukan amalan penduduk surga. Sebaliknya kalau seseorang itu sudah ditakdirkan sebagai ahlun nar, sebagai penduduk neraka, maka dia dipermudah melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Amalan penduduk surga itu apa? Iman, takwa. Didahului dengan belajar ilmu agama. Itu amalan penduduk surga. Kalau ada seseorang kok senang hadir dalam majelis ilmu, kalau hadir dalam majelis ilmu ya mudah memahami ilmu-ilmu agama, mengamalkan ilmu juga ringan. Kalau mau bermaksiat selalu ada halangan. Tetapi kalau melakukan perbuatan baik selalu ada jalan, dipermudah. Tanda-tanda. Tanda-tanda dia adalah ahlul jannah. Tapi sebaliknya, kalau ada seseorang sama majelis ilmu anti, nggak mau. Atau setiap mau hadir dalam majelis ilmu selalu ada alasan untuk nggak hadir. Atau selalu ada penghalang untuk bisa hadir. Hari ini ada tamu, besok ada tamu lagi, besoknya lagi ada undangan. Besoknya lagi kepala agak pusing dan seterusnya. Pokoknya setiap mau hadir selalu ada penghalang sehingga dia nggak pernah bisa hadir dalam majelis ilmu dan dia dalam beramal juga sulit. Kalau sudah nggak berilmu gimana mengamalkannya? Tapi dalam berbuat maksiat selalu dipermudah, nggak ada penghalang. Kalau berbuat baik itu berat, kalau melakukan keburukan itu ringan dan selalu ada jalan untuk melakukannya. Maka ini tanda-tanda bahwa dia ahlun nar. Nah, kita tahunya itu tanda-tanda. Maka ketika kita sekarang ini tergolong sebagai orang-orang yang cinta ilmu dan cinta majelis ilmu, maka kita bersyukur, alhamdulillah. Ini ada tanda-tanda pada diri kita bahwa kita ini ahlul jannah. Maka semoga kita bisa istiqomah. Itu yang diharapkan ketika sudah seperti ini, kita semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Kita bisa senantiasa dalam kebaikan sampai mati. Karena penentunya itu ketika nanti kita mati. Ketika kita mati itu seperti apa kondisi kita? Apakah kita masih seperti ini sebagai pecinta ilmu, pecinta amal, sebagai seorang misalnya pejuang, atau sebaliknya, atau sudah berubah dari yang sebelumnya? Nah, ini yang menakutkan itu, yang itu. Di saat kita nanti mati itu, apakah kita masih seperti ini? Nah, karena itulah maka kita terus berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan
Sehingga di saat kita nanti menghembuskan nafas yang terakhir, kita masih dalam keistiqomahan, dalam kebaikan, dalam amal soleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti pada hari kiamat baru tahu seseorang itu. Dan memang seseorang itu dalam kehidupan di dunia ini kan sering lalai, sering lupa. Ketika nanti sudah mati, ketika nanti pada hari kiamat dia baru menyadari tentang hal itu. Sehingga Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." An-nasu niyamun. Manusia itu pada umumnya itu tidur. Meskipun nggak tidur, tapi diibaratkan tidur. Bukan tidur beneran seperti sebagian kalian, enggak. Tetapi kebanyakan manusia ini dalam kehidupan di dunia ini kebanyakan itu tidur, kayak orang tidur. Fa idza matu, ketika mereka mati, ketika mereka mati, baru mereka terbangun. Jadi ketika mati baru bangun. Artinya baru sadar. Dia baru sadar. Loh, ternyata dia baru menyadari apa yang dilakukan selama ini dia tidak menyadarinya. Bahwa ternyata kehidupan setelah mati itu ada, dan ternyata setiap orang nanti akan mempertanggungjawabkan setiap amal yang dilakukannya ketika di dunia. Baru sadar setelah mati. Tapi ya sudah kasep, sadar setelah mati itu kasep. Kasep itu sudah nggak ada, bisa kembali lagi, nggak bisa memperbaiki lagi. Kalau kita sadar di usia tua, masih ada harapan untuk memperbaiki. Kalau kita sadar di usia muda misalnya, apalagi masih banyak kesempatan kita untuk berbenah diri. Tetapi kalau sadarnya setelah mati, ini yang repot. Nggak bisa balik lagi. Nggak bisa kembali lagi. Sudah habis waktunya. Makanya kita harus segera sadar, segera bangun. Segera bangun dari tidur kita. Jangan tidur terus. Tetapi hendaknya ayo kita bangun. Sadar, segera sadar. Segera sadar. Jangan tidur terus. Kalau tidur terus nanti bangun-bangun sudah di dalam kuburan. Maka nyesel, nanti yang terjadi adalah sebuah penyesalan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sehingga ada salah seorang ulama salaf namanya Al-Hasan Al-Bisri. Al-Hasan Al-Bisri, seorang tabi'i dari kalangan ulama salaf. Suatu ketika Al-Hasan Al-Bisri ini menghadiri sebuah pemakaman. Ada pemakaman, penguburan jenazah. Beliau ikut. Kemudian setelah selesai pemakaman, dia bertanya dalam rangka untuk, namanya dia memang ahli nasihat. Al-Hasan Al-Bisri ini seorang sufi juga ahli nasihat. Dia bertanya kepada salah satu orang yang juga ikut hadir dalam pemakaman itu. Dia bertanya kepada orang itu, menurut kamu, kalau orang ini dihidupkan kembali, apa yang akan dilakukan oleh orang itu? Dia tanya kepada orang itu, menurut kamu, seandainya orang yang mati ini hidup kembali, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang itu yang dihidupkan kembali lagi itu? Kemudian dia mengatakan, oh pasti dia akan beramal soleh.
dia pasti akan sholat rajin, dia akan puasa rajin, dia akan meninggalkan maksiat, pasti seperti itu. Nah, kemudian Al-Hasan Al-Bisri mengatakan, iya kamu betul. Tapi dia sudah nggak punya kesempatan itu lagi. Kamu yang masih hidup, kamu masih punya kesempatan. Nah, kamu masih punya kesempatan. Itu apa? Nah, itu memberi nasihat dia. Dia sudah mati, sudah nggak punya kesempatan untuk berbuat itu. Kamu tahu kan, kalau dia seandainya dihidupkan lagi, dia akan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Dia akan meninggalkan perkara yang haram. Kamu tahu itu. Tapi dia sudah nggak punya kesempatan itu. Kamu yang masih punya kesempatan untuk itu. Maka sebelum kamu mati, segeralah untuk beramal. Jangan sampai nanti kehabisan waktu. Kehabisan waktu seperti orang ini yang sudah mati, yang nggak bisa lagi dia untuk beramal. Karena kalau sudah mati, seseorang udah nggak bisa sholat lagi, dia sudah nggak bisa baca Quran, dia sudah nggak bisa dia puasa, nggak bisa. Sehingga ini yang dimaksud dalam hadis itu, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Ketika manusia itu mati, maka terputus amalnya. Apa maksudnya terputus amalnya itu? Maksudnya dia sudah nggak bisa ngamal lagi. Kalau orang mati itu kan sudah nggak bisa, dia nggak bisa sholat lagi, dia nggak bisa puasa lagi, dia nggak bisa baca Quran lagi, dia nggak bisa zikir lagi dan seterusnya. Karena dia sudah mati. Itu yang dimaksud idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Dia nggak bisa cari pahala sendiri. Dia nggak bisa mencari pahala sendiri. Sehingga dia berharap pahala yang dikirimkan dari orang lain. Itu. Jangan dibalik. Karena kalau orang Wahabi mengatakan idza mata ibnu Adam, ya sudah, katanya sudah. Sudah artinya sudah nggak usah dibacakan doa-doa lagi, nggak usah dibacakan Al-Quran, Yasin, Tahlil, dan seterusnya. Justru itu sebaliknya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, itu justru karena orang yang mati itu sudah nggak bisa cari pahala sendiri, maka yang hidup harus mencarikannya. Yang hidup anak-anaknya harus mencarikan pahala untuk orang tuanya. Dengan cara apa? Dengan cara setiap dia beramal, kemudian dihadiahkan pahalanya untuk si mayit. Ketika dia baca Quran, pahalanya diberikan kepada si mayit. Ketika dia baca tahlil, pahalanya diberikan kepada mayit. Karena mayit sudah nggak bisa baca tahlil sendiri. Kalau kita sekarang hidup, kita masih punya kesempatan baca tahlil sendiri, baca Quran sendiri, baca Yasin sendiri, kita masih bisa. Jangan minta ditahlili, hidup minta ditahlili. Tapi biasanya kalau ditahlili marah. Kalau masih hidup, kamu saya tahlili ya, marah ya. Apa saya mati atau gimana kata dia. Padahal apa? Dikasih pahala, hidup atau mati kan sebenarnya bisa juga ditahlili. Meskipun dia hidup bisa. Nah, apalagi mati. Mati ini ditahlili karena dia sudah nggak bisa lagi cari pahala sendiri. Kalau masih hidup, semestinya dia yang cari pahala sendiri, baca Yasin yang rajin. Jangan mengharap nanti setelah mati baru dibacakan Yasin oleh keluarganya. Sekarang baca Yasin yang sebanyak-banyaknya. Karena kalau harapan setelah kematian itu kan harapan, iya kalau iya. Artinya iya kalau anak-anaknya akan mendoakan dia, membacakan Al-Quran untuk dia. Kalau enggak, belum pasti. Belum pasti, apalagi anaknya tidak dididik dengan pendidikan agama, anaknya tidak diajari baca Quran, tidak diajari untuk beramal kebaikan, tidak dididik dalam agama, maka banyak anak-anak yang kemudian melupakan orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah tidak bisa mencari pahala lagi, tidak terputus amalnya, kemudian dia nggak sama sekali mendapatkan kiriman pahala dari keluarganya yang masih hidup.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lanjutan hadis tadi apa? Illa min salasin, kecuali dari 3 hal, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'ulah. Nah, itu nanti meskipun seseorang mati tetap akan bisa mengalir pahala, misalnya sedekah jariyah. Ketika seseorang misalnya mewakafkan tanahnya untuk kepentingan agama, untuk masjid, untuk pesantren, untuk madrasah, maka ketika dia mati, pahalanya tetap mengalir. Selama itu masih dipakai untuk kepentingan agama, dia masih dapat pahalanya, meskipun dia sudah mati. Nah, ketika seseorang misalnya dia ilmu, yang kedua ilmu yang bermanfaat, ketika seseorang itu mengajarkan ilmu agama, kemudian ilmu yang diajarkannya itu diamalkan oleh muridnya, muridnya mengajarkannya kepada orang lain, maka orang itu masih terus mendapatkan pahala meskipun dia mati. Yang ketiga tadi, anak yang soleh yang mendoakannya. Dia sudah mati, tetapi anaknya habis baca Quran mengatakan, ya Allah, ausil thawaba ma qara'tu ila ruhi abi, ila ruhi ummi. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Quran yang baru saya baca tadi, berikan pahalanya kepada bapakku, kepada ibuku. Dapat pahala juga. Itu. Nah, karena itu 3 hal ini harus dipastikan kita masih hidup ini dipersiapkan 3 ini. Kalau bisa 3-tiganya. Kita punya sedekah jariyah, kita punya ilmu yang bermanfaat, kita juga punya anak yang soleh. Kalau 3-tiganya kita punya, ketika kita mati, maka kita senang. Karena pahala tetap terus akan mengalir. Pahala itu yang menyebabkan kita senang nanti di sana. Itu pahala namanya, yang menyebabkan berupa balasan Allah yang menyenangkan untuk kita. Itu tetap ada, tetap ada pada diri kita terus menerus. Itu. Kalaupun tidak, paling tidak salah satu. Kalau kita nggak bisa mengajar misalnya, paling nggak kita punya anak soleh yang bisa mendoakan kita. Kalau nggak juga, paling nggak kita punya misalnya harta yang kita wakafkan untuk kepentingan agama. Atau kita punya harta kita infakkan untuk pembangunan pondok pesantren, untuk pembangunan madrasah, untuk pembangunan masjid, musalla dan seterusnya, itu juga akan bisa mengalir pahalanya nanti di akhirat. Nah, ini kita bicara tentang ini, alimat nafsum ma ahdarat. Semuanya nanti akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, apa yang dia lakukan, apa yang selama ini sudah dipersiapkan. Apa yang sudah dia persiapkan untuk akhirat, sekarang ketika di akhirat dia akan melihat itu. Nah, dia dihadirkan, dia akan tahu, oh ini kebaikan-kebaikan saya, ini keburukan-keburukan saya. Ya, dia akan tahu. Dengan kebaikan ini dia akan masuk surga, dengan sebab keburukan dia akan masuk ke dalam neraka. Itu. Nah, sehingga kita diajak untuk berpikir sebelum mati, itu diajak untuk muhasabah dan berpikir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang itu berpikir tentang apa yang telah dia persiapkan untuk hari besok. Hari besok yang dimaksud di sini di akhirat. Setiap kita ini hendaknya setiap waktu itu mikir, apa ya yang sudah aku siapkan untuk nanti akhirat. Apa yang sudah aku persiapkan. Pertanyaan ini, apa yang sudah aku persiapkan untuk akhirat. Ingat tentang itu penting sekali, dan itu ada. Kalau perlu dicatat atau ditulis di rumah. Ayat itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Atau ditulis dalam bahasa Indonesia, apa yang sudah kamu persiapkan untuk akhirat, dalam tanda tanya, tanda seru. Ditulis yang besar untuk pengingat, karena terkadang kita nggak ingat apa yang sudah kita persiapkan. Pertanyaan itu yang selalu
dimunculkan. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk akhirat? Dari amal ini apa? Kalau jawabannya, wah masih sedikit, maka segera perbanyak. Dan pasti itu jawabannya. Kamu, sudah banyak. Tidak mungkin seperti itu. Karena meskipun dia orang soleh, tetap dia akan merasa bahwa amalnya masih sedikit. Amalnya masih sedikit. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.